Proses kilat Marten Paes resmi jadi WNI. Tambah 5 grade A, skuad timnas jadi yang termahal di Piala Asia. Alarm bahaya STY usai timnas dibantai Iran. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Resmi dapat restu orang tua, Marten Paes ngebut lengkapi syarat naturalisasi jadi WNI. Marten Paes tak mau buang-buang waktu untuk menuntaskan proses naturalisasinya menjadi warga negara Indonesia. Penjaga gawang FC Dallas tersebut seakan berpacu dengan waktu untuk segera melengkapi berkas dan persyaratan yang dibutuhkan dalam proses naturalisasi. Tiba di Indonesia sejak kemarin, Marten Paes seakan tak beristirahat. Ia mengurus berkas-berkas persyaratan naturalisasi. Selain itu, pemain berusia 25 tahun ini juga menjalani tes medis dan wawancara dengan Badan Intelijen Negara. Di tengah kesibukannya tersebut, Marten Paes sempat bertemu dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Erick menyebut bahwa Marten telah meminta izin kepada nenek dan kedua orang tuanya untuk membela timnas Indonesia. Keluarga Marten ini pun bangga dan terharu dengan keputusan pemain kelahiran Nijmegen tersebut. Marten sendiri bukanlah sosok kiper sembarangan. Pemain kelahiran 14 Mei 1998 ini merupakan andalan klub MLS FC Dallas. Sebelumnya Marten Paes pernah memperkuat NAS Nijmegen dan FC Utrecht. Selama memperkuat FC Utrecht dan Nijmegen, Marten tercatat telah tampil sebanyak 44 kali di Liga Belanda. Di sisi lain, dia juga memperkuat tim U19, U20, dan U21 Belanda. Tambah 5 pemain keturunan, timnas Indonesia memiliki skuad top 10 termahal Asia. Tak tanggung-tanggung, harga pasaran timnas Indonesia bisa mencapai 14,6 juta euro atau sekitar 248,2 miliar. Hanya kalah tipis dari tuan rumah Piala Asia 2023 yaitu Qatar dengan 15,9 juta euro atau sekitar 270,3 miliar rupiah. Saat ini timnas Indonesia menempati posisi 15 dari 24 negara peserta Piala Asia 2023 dengan harga pasaran tertinggi. Harga pasaran skuad timnas Indonesia menembus 8,7 juta euro atau setara dengan 147,9 miliar rupiah. Jumlah di atas bisa meningkat drastis pada awal tahun ini sebab dalam waktu dekat ada sejumlah pemain keturunan yang resmi mendapatkan paspor Indonesia. Sebut saja Tom Haye dari SD Heerenveen, Marten Paes dari FC Dallas, Nathan Joaon Swansea City, Jai Itzels Venezia, dan Ragnar Oratmangun Fortuna Sittard. Saat ini harga pasaran Tom Haye berada di angka 3 juta euro, Nathan Joaon 350.000 euro, Ragnar Oratmangun 450.000 euro, Marten Paes 1,2 juta euro, dan Jai Itzels 900.000 euro. Jika ditotal harga pasaran pemain di atas mencapai 5,9 juta euro atau lebih dari setengah harga pasaran di skuad timnas Indonesia saat ini. Karena itu jika skuad yang ada saat ini 8,7 juta euro ditambah 5,9 juta euro, harga pasaran timnas Indonesia mencapai 14,6 juta euro. Andai diperingkatkan dengan negara-negara kontestan Piala Asia 2023, harga pasaran timnas Indonesia menempati peringkat 10 besar. Skuad asuhan Sintayong hanya kalah dari tim-tim mapan yang biasa menembus fase akhir kualifikasi Piala Dunia atau lolos Piala Dunia. Sekarang harapannya kehadiran nama-nama di atas dapat mendongkrak prestasi timnas Indonesia. Diharapkan 5 nama di atas sudah dapat turun saat timnas Indonesia bertemu Vietnam di 2 laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 21 sampai 26 Maret 2024. Kehadiran mereka sangat dibutuhkan timnas Indonesia. Jika timnas Indonesia memenangkan 2 laga kontra Vietnam, skuad Garuda hampir pasti lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Respon penuh effort Marten Paes setelah resmi diperkenalkan menjadi calon pemain timnas Indonesia. Kiper FC Dallas itu tengah berada di Indonesia untuk memulai proses naturalisasinya. Ketua Umum PSSI itu mengkonfirmasi Paes akan menjalani proses naturalisasi. Keduanya telah bertemu di Jakarta pada hari Senin kemarin. Respon Marten Paes lalu menuai sorotan. Kiper berkebangsaan Belanda itu mengomentari unggahan Erick dengan emoji memohon doa.
Lebih lanjut, Erik merasa campur aduk saat mengetahui Paes mau memperkuat timnas Indonesia. Dia menilai kehadiran pemain keturunan Indonesia itu menambah warna dalam skuad Garuda nantinya. Erik mengatakan kiper berusia 25 tahun itu mendapat dukungan dari keluarganya untuk membela timnas Indonesia. Hal itu pun menjadi kabar yang cukup baik pastinya buat Paes. Tentu proses panjang akan dilewati oleh Paes untuk dapat dinaturalisasi menjadi WNI. Dia akan menyusul sejumlah nama yang juga akan memulai proses naturalisasi seperti Ragnar Oratmangun dan Nathan Choaon. Dibantai Iran 5-0, alarm bahaya bagi timnas Indonesia asuhan Sintayong jelang Piala Asia 2023. Timnas Indonesia kembali menelan kekalahan di laga uji coba jelang Piala Asia 2023. Yang mana terbaru skuad Garuda tumbang 0-5 dari timnas Iran di laga tadi malam. Total timnas Indonesia sudah 3 kali kalah beruntun dalam laga uji coba. Yang jelas itu menjadi alarm bahaya untuk pasukan Sintayong yang akan segera tampil di Piala Asia. Padahal Sintayong sudah menurunkan skuad terbaiknya sejak menit awal pertandingan. Namun peringkat tim 21 FIFA itu masih terlalu tangguh. Karena laga dimainkan secara tertutup, pecinta sepak bola tanah air tak tahu bagaimana permainan timnas Indonesia saat dibantai 5 gol tanpa balas dari Iran. Satu hal yang pasti, kekalahan 0-5 itu membuktikan lemahnya pertahanan timnas Indonesia serta melempemnya lini depan. Lini tengah pun gagal menunaikan tugasnya dengan baik sebagai pengatur tempo pertandingan. Timnas Indonesia harus segera mencari solusi karena Piala Asia 2023 sudah di depan mata. Sintayong harus mencari jalan keluar dari buruknya permainan timnas Indonesia di 3 laga uji coba tersebut. Kini Sintayong dan anak buahnya masih memiliki beberapa hari sebelum Piala Asia 2023 yang digelar di Qatar bergulir pada 10 Januari 2024 ini. Namun timnas Indonesia sendiri baru akan bermain pada Senin 15 Januari 2024 melawan Irak. Gara-gara terlalu lemah, Sintayong komplain kepada pemain abroad timnas Indonesia. Pelatih timnas Indonesia Sintayong mengeluarkan sejumlah keluhan terkait pemain abroad yang berkarir di luar negeri menjelang Piala Asia 2023. Pada awalnya ketika melakukan pemusatan latihan di Turki, Sintayong mengungkapkan kekhawatiran terkait kondisi fisik para pemain. Seharusnya kita perhatikan dengan cermat, meskipun banyak pemain abroad, tidak semua dapat bermain secara konsisten di liga domestik mereka, kata Sintayong. Sin menyatakan bahwa pemain-pemain tersebut memiliki keterbatasan waktu bermain bersama tim karena dianggap masih cukup muda. Sintayong menyatakan bahwa meskipun pemain-pemain ini masih memiliki kekurangan, ia tetap akan memberikan kesempatan kepada mereka. Kekurangan tersebut dianggap sesuatu yang wajar dan di sisi lain Sintayong ingin memberikan kesempatan demi perkembangan sepak bola Indonesia ke depannya. Menjadi tim paling lemah di Piala Asia 2023, timnas Indonesia wajib bersyukur. Timnas Indonesia disebut-sebut sebagai salah satu tim paling lemah dari 24 negara peserta Piala Asia 2023. Namun timnas Indonesia wajib bersyukur meski sama sekali tidak diunggulkan pada turnamen yang akan dihelat di Qatar tersebut. Timnas Indonesia memang jadi salah satu tim peserta Piala Asia 2023 dengan peringkat FIFA terendah. Indonesia hanya berada di ranking 146 dunia, hanya unggul di atas Hong Kong 150 dunia yang merupakan tim dengan peringkat terendah di Piala Asia Qatar. Timnas Indonesia juga tergabung di grup D Piala Asia 2023 bersama tim-tim elit Asia macam Jepang, Irak hingga Vietnam. 3 tim yang ada di 100 besar ranking FIFA. Pengamat sepak bola tanah air Binder Singh mengakui bahwa peluang skuad Garuda untuk lolos ke 16 besar Piala Asia memang sangat tipis, setipis tisu. Namun hal ini justru bisa jadi keuntungan sendiri bagi skuad besutan Sintayong tersebut. Lebih lanjut, Binder pun mewanti-wanti kepada para supporter agar mereka tak berekspektasi terlalu tinggi. Pasalnya ia menambahkan ekspektasi berlebihan ini justru akan menjadi tekanan bagi para pemain skuad Garuda. Pemain naturalisasi timnas Indonesia Sandy Walsh menyusup ke skuad Malaysia.
Sandy Walsh menjadi sorotan jelang Piala Asia 2023 sebab pemain KV Michelin itu ikut nongkrong bareng dengan skuad timnas Malaysia. Timnas Indonesia dan Malaysia menjadi kontestan di ajang Piala Asia 2023. Dua negara serumpun ini sudah tiba di Qatar. Menariknya, hotel tempat timnas Indonesia dan Malaysia menginap sangat berdekatan. Ditambah Sandy Walsh juga ikut nongkrong dengan beberapa pemain Harimau Malaya. Hal tersebut diketahui dari postingan akun Instagram @footballindonesia. Terlihat Sandy Walsh mengenakan jaket merah timnas Indonesia. Dengan santainya pemain berusia 28 tahun ini nongkrong bersama beberapa pemain timnas Malaysia. Beberapa pemain timnas Malaysia itu adalah Dion Kuls dan kawan-kawan. Adapun Sandy Walsh dan Dion Kuls sama-sama pernah berkarir di Liga Belgia. Pemain naturalisasi Malaysia itu sempat berkarir di Zulte Waregem. Sedangkan Sandy sampai sekarang masih tampil untuk KV Michelin. Media Malaysia hina Sintayong. Media tersebut adalah Makan Bola yang memberikan kritikan keras kepada Sintayong menjelang Piala Asia 2023. Makan Bola menganggap pelatih asal Korea Selatan itu tak pintar dalam menggunakan Jordi Amat sehingga timnas Indonesia rapuh dalam lini pertahanan. Jordi Amat menjalani debut bersama timnas Indonesia pada 23 Desember 2022 setelah resmi merampungkan proses naturalisasinya. Pemain bertinggi badan 185 cm itu pun sudah tampil sebanyak 11 laga di semua kompetisi bersama skuad Garuda dan mencetak 1 gol. Namun Jordi Amat memiliki rekor kurang bagus ketika dipercaya Sintayong untuk mengawal lini pertahanan timnas Indonesia. Sebab timnas Indonesia hanya mendapat 3 kemenangan, 4 kali imbang dan 4 kekalahan saat pemain berusia 31 tahun itu bermain. Sementara Makan Bola memberikan kritikan keras kepada Sintayong mengenai performa Jordi Amat. Menurutnya pelatih berusia 53 tahun itu tak pandai dalam menggunakan Jordi Amat sebagai tembok pertahanan kokoh di timnas Indonesia. Media Malaysia itu memiliki alasan kuat mengenai kritikan kepada Sintayong sebab Jordi Amat dianggap menjadi penyebab 3 kekalahan timnas Indonesia terakhir. Sekian berita timnas Indonesia hari ini, pecinta bola. Mari terus dukung perjuangan timnas Indonesia. Nantikan berita timnas dari Garuda Soccer selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.